Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Ini memang yang diarahkan oleh agama kita, Islam. Jadi dalam mencari jodoh itu bukan kita yang mencari. Sebenarnya kita yang memperbaiki. Oh, nanti akan datang. Sebenarnya itu kuncinya. Nanti Allah yang mengatur sebenarnya. Berarti mencari jodoh tuh kalimat apa tuh? Mencari jodoh itu boleh ikhtiar. Sama mencari rezeki itu kan ikhtiar. Tapi Allah yang memberi rezeki. Betul, betul. Jangan sampai rezeki itu diaku dia yang bekerja. Enggak. Betul. Makanya dalam mencari jodoh, Allah yang mencarikan. Jadi kalau momennya ada seseorang dapat jodoh menurut dia tidak baik, sebenarnya menurut saya pun itu bisa. Nah itu memang jodohmu, kenapa? Emang kamu merasa lebih baik daripada orang lain? Enggak, orang itu hanya merasa dirinya baik. Makanya kalau saya tekankan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah ibadah yang baik kepada Allah Ta'ala. Akhlak yang baik kita berikan kepada Allah Ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah. Sehingga nanti akan mendapatkan jodoh-jodoh yang memang benar-benar baik. Dia nurut tapi punya keberanian. Bukan berani itu berani sama suami, enggak. Dia nurut tapi punya keberanian. Nurut dikasih nasihat suami, dia nurut. Keberanian dia mengelola keluarganya. Boleh. Dia nurut dikasih uang, dia terima. Keberanian dia jaga uangnya itu agar tidak dia belanjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Berani dia seperti itu. Dia mau beli sesuatu, tanya sama suaminya, boleh enggak saya beli ini? Nah, ini istri yang baik, istilahnya seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, untuk mendapatkan istri yang baik itu bukan karena mencarinya yang pintar, enggak. Karena memang dari Allah Ta'ala yang memang sudah mempersiapkan. Seperti itu. Nah, jarang sekali orang itu memahami, dia mencari, mendapatkan, enggak. Banyak kok Ustadz yang dia itu mencoba cari, dia itu istikharah, tapi setelah nikah beberapa tahun bisa banyak cari lagi, cari lagi kan gitu. Katanya Nah gitu. ada juga yang memang dia itu mencoba cari, dia merasa nggak cocok terus-terusan sehingga sampai 7 kali ada. Ada juga Ustadz, seorang laki yang merasa dirinya tidak baik, ingin mempunyai anak yang baik, jadi dia mencari wanita yang baik. Supaya nanti dia menyadari, wah saya nggak baik nih, saya harus cari wanita yang baik biar keturunan saya menjadi baik. Itu gimana kalau seperti itu? Ya itu kan hanya proporsinya keinginan dia sendiri, Ci. Jadi boleh seperti itu, dia merasa kurang baik mencari orang wanita yang baik, boleh malah itu. Cuma yang harus diketahui, kita yang harus kita selesaikan. Walaupun nanti dia itu mencari wanita baik, bisa aja doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mendapat wanita menurut dia baik. Tapi tetap aja nanti ada kekurangan yang sebenarnya kalau dihitung-hitung itu sekufu. Oh, di titik-titik tertentu itu sekufu dia nanti. Emosinya atau apa? Ya. Nah ini harus kita sadari. Makanya mencari jodoh itu bukan kita yang mencari. Sebenarnya yang mencari itu adalah iman kita sebenarnya. Kita mencari, kelihatan mencari, tapi iman kita nanti akan menemukan. Kok saya cocoknya sama ini, padahal ketemu sama yang baik beneran, dia merasa nggak cocok. Iman rasanya itu dengan yang ini, yang inilah yang memang sekufu nanti. Ketemu sama orang yang baik, nurut, ini enggak, dia kenapa? Saya nggak serp. Dia pasti bilang begitu, padahal baik. Nah, ketemu akhirnya sekufu. Mamanya tung yang happy aja, ketemu sama istrinya diem aja, itu. Ketemu sama tung yang mamanya emosional, ketemu istrinya ya emosional juga gitu loh. Nah itu kan sekufu ya. Jadi saya maunya istri saya nggak begitu lah. Emang dulu kamu gimana kan gitu. Akhirnya kan diem dulu. Dulu kamu gimana? Akhirnya diem.
Iya ya. Nah, itu Emang kalau seperti perubahan itu Pak Ustadz itu dilakukan sebelum atau sesudah? Kalau sesudah terjadi tetap harus dilakukan juga perubahan itu juga Pak Ya Ustadz, tetap, memang kalau tahu banyak di keluarga ada kekurangan, kembalilah ke jalan Allah sebelum terlambat. Lo kok pakai sebelum terlambat? Sebelum mati itu kan terlambat itu. Nah, Ustadz, ini bagi pasangan pemula nih. Kita pasangan pemula, pasangan lanjut. Maksudnya pasangan Baru nikah suami istri. Mereka menyadari nih, si suami maupun si istri punya keburukan dan sudah mendengar tausiah Ustadz nih. Tidak ingin anaknya ini menjadi generasi keduanya nih, menuruni sifat buruk ibu dan bapaknya nih. Apa yang harus dilakukan orang tuanya nih, Ustaz? Emang harus berubah. Berubah benar-benar ada di jalan Allah Ta'ala. Insya Allah Allah itu maha pengampun kok tentang tobat manusia muslim ya. Tobat berarti. Tobat, dia harus tobat. Apa yang dilakukan salah di hadapan Allah Ta'ala berubah. Yang dulunya emosional, berubahlah yang tidak. Yang dulunya arogan, ngapain arogan? Semua orang itu di mata Allah sama. Kamu arogan itu percuma. Yang kamu aroganin apa? Jabatanmu. Ya salah. Yang kamu aroganin apa? Kamu cari rezeki. Ya salah. Yang kamu aroganin apa? Kamu sebagai imam. Ya salah. Seorang imam yang baik di hadapan Allah Ta'ala itu dia tidak akan arogan dengan keluarganya. Dia akan sayang dengan keluarganya. Sayangnya apa? Kalau keluarganya salah, ya dia didik menjadi baik, bukan dimarahi. Itu yang namanya imam yang bijak di hadapan Allah, imam yang soleh di hadapan Allah, itu yang seperti itu. Bukan imam yang soleh itu membiarkan keluarganya, tidak boleh juga. Kalau keluarganya salah, tetap dia harus kawal. Ya istri, ya anak-anaknya itu dikawal. Bukan anaknya itu pulangnya pagi, didiemin, tidak bisa. Ngomongnya gimana? Daripada saya marah, lah ngapain kamu marah? Nggak bisa, harus dididik. Harus dipanggil, didudukkan, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui, tobatlah kepada Allah Ta'ala, berubah. Ya, kalau memang ada kesalahan di keluarga, bilang sama keluarga, bilang sama istri, bilang sama suami, bilang sama anak-anak, saya pernah melakukan kesalahan. Saya tidak mau mengulang yang ke-13 kalinya, umpamanya. Boleh lah. Kok 13? Kan biasanya saya tidak mengulang yang kedua kali. Enggak, saya bilang yang ke-13 kali kan gitu. Bohong berarti ya? Bukan. Yang dulu memang sering diulang-ulang kan gitu maksudnya. Kalau ngomong yang kedua kali bohong berarti? Bohong. Jangan di hadapan saya ngomong yang begitu ya. Ketahuan insya Allah tetepan. Jadi ngomonglah yang jujur ya.